Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Puri Indah Mall dan di rumah makan yang namanya Uncle Ming. Nah, ini restorannya adalah relatif baru dan masakan-masakan yang diusung ini adalah masakan-masakan Indonesia. Ada masakan dari Malaysia juga, ada masakan dari Penang, Malaysia ya. Ada juga masakan dari Singapura. Dan ada beberapa juga masakan-masakan dari Hong Kong. Dan yang menarik di sini, ada juga kabar-kabarnya Vietnam dan Thailand itu akan masuk juga. Jadi restoran ini ingin menghadirkan bahwa masakan-masakan Asia Tenggara itu berkumpul di satu tempat di restoran ini. Jadi kesannya adalah Anda akan dibawa menuju ke Asia Tenggara melalui makanan-makanan yang enak. Oke, seperti apa makanan-makanan yang enak? Oke, kita lihat ya. Mantap. Oke guys, makanannya sudah datang ya. Mari kita coba sama-sama ya. Oke, pertama-tama kita coba kuahnya terlebih dahulu. Wah. Enak nih ya. Mantap. Jadi suhunya ya, panasnya daripada kuahnya ini enak. Ini dia nggak membuat mulut kita tuh kepanasan, nggak juga terlalu dingin sehingga kita merasa kurang panas dulu ya, nggak dingin. Kita coba ya, yang ada kecambahnya campur sama mie. Rasanya tidak pedas sama sekali ya, karena sambelnya ini dia pisah. Ini ada sambelnya, itu memang sama dia sengaja dipisahkan gitu ya. Jadi bagi Anda yang tidak bisa pedas, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Dan ini tekstur daripada mie-nya ini gendut-gendut ya. Jadi dia bukan pakai mie yang tipis-tipis itu enggak, tapi pakai mie yang besar. Ini kali ini ya, saya pesan yang di menu itu yang semuanya ada tanda jempolnya. Berarti memang benar-benar recommended dish ya. Berarti memang benar-benar recommended dish. Wow. Tekstur daripada mie-nya itu kenyal sekali ya. Tahunya ya. Tahunya ini adalah kayak tahu pong gitu ya. Nah ini ada kekurangannya ya. Kurangnya kasih cuma satu ya tahunya. Padahal tekstur tahunya ini sangat enak. Benar. Jadi kuah laksanya ini ya, kan saya nggak suka seafood ya. Ini bagi saya juga nggak terasa amis. Kenapa begini? Ada beberapa makanan kuahnya ini walaupun isinya ayam ya, kuahnya itu tetap saja agak amis sih. Tapi kalau ini
Kuahnya nih ya, benar-benar saya bisa menikmati. Tuh. Wow. Oh, ini nikmat. Nanti tidak lupa dia dikasih setengah telur kayak ini ya. Setengah telur kayak ini. Wah. Mungkin ini penyajian secara porsinya yang kondimennya agak minimalis ya. Jadi telurnya dikasih setengah dan tahunya dikasih cuma satu. Iya. Kalau makanan berkuah, kuncinya adalah kaldu pada kuahnya ya. Itu yang akan saya lakukan. Jadi kalau misalkan makanan berkuah, first time tuh nggak usah nyoba mie-nya atau nggak usah nyoba yang lain-lain ya. Pelengkapnya atau ayamnya itu nanti dulu. Yang paling penting itu adalah kuahnya. Nah ini kuahnya ini enak. Baru setelah itu dari kuahnya itu anggapannya first impression ya. Kalau kuahnya enak, yang lain-lainnya biasanya ngikut. Mantap. Ayamnya, kalau ayamnya biasanya kasih ayam dada nih. Tadi nggak ditanya sih. Seperti kita kayak beli soto biasanya kan tanya ayam atau dada nih, campur aja sih. Mantap. Oke, makanan berikutnya yang mau kita coba ini adalah char kway teow. Ini katanya Penang char kway teow. Memang di Malaysia itu terkenal dengan kway teow-nya ya, kway teow-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau tadi makanan berkuah itu kan kita coba dari kuahnya dulu yang pertama. Nah, kalau masakan stir fried kayak gini, stir fried itu maksudnya kayak tumis-tumis, itu yang pertama kali dicoba itu adalah cium baunya. Nah, kalau baunya itu ada smoky-smoky-nya, bau-bau gosong, bau-bau asap itu, biasanya 95% enak nih. Kita coba ya. Nggak salah kan? Memang enak. Pertama cium baunya. Jadi kalau misalkan di dalam aromanya itu sudah tercium smoky smell, ya atau smoky smells, ini artinya makanan itu recommended banget. Wow. Ini enak nih. Beneran kue teow-nya tuh teksturnya kunyal ya. Diimbangi dengan kasih tauge yang krenyes-krenyes gitu ya, krenyes-krenyes. Jadi nanti di mulut itu ada pertarungan antara tim krenyes dengan tim kenyal. Enak.
Oh, manisnya juga pas ya. Bagi orang Indonesia, manisnya ini pas. Mungkin kalau bagi orang Chinese, RRC, mungkin agak kemanisan. Tapi kalau bagi orang Indonesia ini pas. Wow. Mantap. Oke, sudah habis ini ya. Saatnya untuk mencoba makanan berikutnya ya. Makanan berikutnya yang mau saya coba adalah durian. Durian ini kayak gini ya. Jadi dia dibuat roti canai tapi tipis-tipis gitu, tipis-tipis. Enak. Bahannya very light. Dan juga karena sifatnya sebagai makanan pendamping ya. Jadi ini tidak mengenyangkan kan? Memang dibuat seperti itu. Karena jangan sampai makanan pendamping itu mengenyangkan. Ini roti canai dengan filling atau isian daripada durian ini memang mantap. Luar biasa. Loh. Nah, yang terakhir ini adalah kopi O yang kalau ditambah sama condensed milk dan juga butter, dia akan jadi kopi goyo. Kita tes dulu ya, rasanya kalau masih jadi kopi O seperti apa? Wah, bener-bener rasanya itu teksturnya kopi pahit. Jadi bagi Anda penggemar kopi pahit, itu pasti harus pesen kopi O ya. Sekarang kalau kita tambah condensed milk, oke, dan kita tambahin butter ya. Kita aduk dulu supaya menyatu ya. Iya. Kita lihat ya rasanya seperti apa. Kalau menurut saya rasanya tetap dominan kopi O ya, karena rasa pahitnya kopi ini tetap sangat mendominasi sehingga dia tidak bisa mengalahkan rasa daripada condensed milk dan rasa daripada baterinya. Rasa kopi O-nya sama terlalu kuat masih. Wow, enak, nikmat sih. Jadi bagi Anda penggemar kopi ya,
Apalagi kalau siang-siang dan habis makan mungkin agak ngantuk-ngantuk atau gimana gitu ya. Ini pesen daripada kopi O di Uncle Ming. Ini sangat enak, kopi kuat sekali ya. Cocok. Oke guys, itu adalah review makanan kita kali ini di Uncle Ming di Puri Indah. Jadi bagi Anda penduduk-penduduk Jakarta Barat atau Jakarta dan sekitarnya itu ya, boleh dikunjungi yang Uncle Ming. Terutama bagi Anda yang rindu dengan masakan-masakan Malaysia dan Singapura, maka disinilah tempatnya bagi Anda untuk melepaskan kerinduan tersebut. Oke, bye-bye guys.